Hei, kenapa bengong? Dek. Petik 2. Raisa menepuk bahu Reno yang sedari tadi terus saja memperhatikan Mario yang saat ini sudah menghilang pergi. Reno, bocah 5 tahun itu pun menoleh ke arah Raisa. Tiba-tiba Reno kepikiran ayah. Reno rindu ayah. Petik 2. Set, pelankan suaramu. Dek. Raisa meletakkan jarinya di depan bibirnya seraya matanya sibuk memindai sang Uma takut ia mendengar perkataan Reno. Kakak, kan sudah pernah bilang jangan sebut kata itu jika ada Uma. Kamu tahu kan Uma selalu berubah sedih kalau mendengar itu. Petik 2. Maaf, Kak. Keceplosan. Sesal Reno. Raisa memaklumi jika adiknya ini merindukan ayahnya. Sebab semenjak lahir sampai sekarang ia belum pernah bertemu. Hanya sebatas tahu dari foto yang sering Jihan perlihatkan pada Reno. Jihan tidak pernah menutupi apa-apa dari kedua anaknya terutama Reno. Jihan memberitahu inilah ayahnya. Ia juga mengenalkan nama serta tempat tinggalnya. Walau bagaimanapun juga Danu adalah ayah dari Reno dan Reno harus tahu itu. Reno masih terlalu kecil untuk mengerti hal seperti ini. Terkadang Reno selalu mempertanyakan apa sebenarnya arti sebuah perceraian. Sebisanya Jihan memberitahu dengan sangat hati-hati. Ia pun tidak mau dirinya salah menyampaikan. Sulit memang. Namun harus bagaimana lagi? Inilah jalan yang Jihan tempuh. Raisa kembali mengawasi sekitar. Setelah menurutnya aman ia pun kembali berkata, "Kamu masih ingat kan, Dek, terakhir kali kamu bahasa ayah. Lalu setelah itu bagaimana?" Petik 2. Malam-malam Uma menangis. Jawab Reno disertai dengan penyesalan. Nah, itu kamu masih ingat, Dek. Lagian kita kan udah buat kesepakatan untuk tidak membuat Uma menangis. Dengerin kakak, suatu hari nanti kita pasti bertemu ayah jika memang Allah sudah menakdirkan kita untuk bertemu. Bukankah Uma juga sering bilang seperti itu? Jika sekarang kita belum bertemu ayah itu artinya Allah belum menakdirkan. Ada kalanya juga kita tidak mesti tahu urusan orang dewasa. Yang perlu kita lakukan sekarang terus jadi anak baik dan bahagiain Uma. Jika kita jadi anak baik pasti Allah akan sayang kita. Pasti Allah akan mengabulkan doa kita juga. Petik 2. Tak sengaja pembicaraan kedua anaknya terdengar oleh Jihan. Sungguh Jihan begitu terharu apalagi saat mendengar anak sulungnya yang saat ini masih berusia 11 tahun namun sudah bisa bersikap dewasa. Terkadang Jihan berpikir apakah didikannya terlalu keras. Hingga anak sulungnya itu harus bersikap dewasa sebelum waktunya. Apakah ini baik untuk fisikisnya? Apakah tidak akan berpengaruh pada kehidupannya ke depannya? Pertanyaan itu yang selalu mengganggu pikiran Jihan. Tak terasa ia menangis. Buru-buru Jihan menyeka air matanya sebelum kedua anaknya melihat. Setelah itu ia pun mendekat ke arah kedua anaknya meminta mereka untuk beristirahat terlebih dahulu. Anak-anak Uma. Udah, yuk. Kalian istirahat dulu pasti capek, kan? Petik 2. Mendengar suara Umanya membuat Raisa dan Reno menghentikan obrolannya. Mereka pun secara bersamaan menoleh ke arah Jihan yang saat ini sudah berdiri di antara mereka. Belum capek, kok, Uma. Serius. Kalau udah capek nanti Reno sama Kak Raisa istirahat. Petik 2. Benar, Uma. Apa yang dikatakan Reno? Sebaiknya Uma aja yang istirahat, ya. Petik 2. Tangan Jihan mengelus kepala Raisa dan Reno. Ia merasa bangga sendiri memiliki anak sebaik mereka. Tentunya ini adalah berkah yang tidak bisa Jihan berhenti untuk disyukuri. Jangan memaksakan diri. Ya, kalau udah capek istirahat aja. Petik 2. Siap Uma. Jawab keduanya begitu kompak. Perhatian Jihan teralihkan pada benda yang ada di tangan Reno. Ini mengundang rasa penasaran Jihan untuk bertanya. Itu apa, Nak, yang di tanganmu? Tanya Jihan pada Reno. Ini jam Om Mario, Uma.
Petik 2. Jihan mengerutkan keningnya merasa asing dengan nama yang Reno sebut. Om Mario itu siapa? Uma sepertinya baru mendengar nama itu. Petik 2. Jadi gini, Uma, tadi ada om beli cupcake. Pas mau bayar dompetnya gak ada. Padahal tadi Reno udah bilang gak apa-apa bawa aja cupcake-nya. Bayarnya nanti saja kalau om kesini lagi. Tapi omnya gak mau. Dia malah kasih ini. Terang Reno seraya kembali memperlihatkan jam yang ada di tangannya. Ya, udah. Barangnya Reno simpan baik-baik. Ya, takut omnya kesini lagi. Ingat, itu barang punya orang lain jadi jaga dengan baik. Petik 2. Iya, Uma. Petik 2. Anak pintar. Petik 2. Jihan sudah berganti baju. Sore ini ia memakai baju gamis hitam dan kerudung warna dusti. Niatnya ia akan ke rumah Bu Widya untuk mengantarkan kue pesanan. Kue pesanan ia simpan di box yang terpasang di belakang jok motornya. Setelah dirasa aman, Jihan pun melajukan motornya menuju rumah Bu Widya di kompleks perumahan mewah. Sampai di kediaman Bu Widya, Jihan bergegas turun lalu membawa kue pesanan. Sepertinya Bu Widya memang sedang menunggu kedatangan Jihan. Hingga saat Jihan datang, Bu Widya sudah ada menyambut. Selamat sore, Bu. Maaf sedikit terlambat. Sesal Jihan. Bu Widya tersenyum seraya menuntun Jihan untuk masuk. Tidak apa-apa. Acaranya kan nanti malam ini. Silakan duduk. Titah Bu Widya. Gak usah, Bu. Aku tidak bisa lama-lama, ada satu pesanan lagi yang harus aku antar. Tolak Jihan. Bu Widya terlihat kecewa karena dirinya tidak bisa lama-lama bersama dengan Jihan. Yah, padahal ibu masih ingin bicara sama kamu. Loh. Petik 2. Lain kali. Ya, Bu, ujarnya. Baiklah, tapi nanti malam ibu harap kamu datang. Ya, ke acara ulang tahun cucu ibu. Petik 2. Pukul berapa, Bu? Petik 2. Ba'da Isya, sekitar pukul 8 malam. Ajak juga kedua anakmu. Ya. Petik 2. Insya Allah. Ya, Bu. Petik 2. Jihan berpamitan, lalu segera pergi karena masih ada satu pesanan lagi yang mesti ia antar. Bu Widya terus saja menatap ke arah Jihan yang semakin menjauh hingga tubuhnya tidak bisa ia lihat lagi. Kamu sangat cocok untuk cucuku, tuturnya seraya tersenyum senang. Sejak lama Bu Widya menginginkan Jihan untuk menjadi bagian keluarganya. Baginya sosok Jihan adalah seorang wanita yang tangguh dan tidak pernah menginginkan belas kasihan dari orang lain. Kecuali setiap kebaikan yang orang lain berikan selalu ia anggap utang baginya. Sama halnya seperti dulu, saat pertama kali Widya bertemu dengan Jihan yang mana saat itu ia sedang berjualan kue keliling. Dengan menggendong seorang balita dan menggandeng seorang anak perempuan 8 tahun. Widya lalu menolongnya dengan memberikan modal untuk Jihan agar bisa membuka usaha kecil-kecilan. Awalnya Jihan menolak, namun dengan iming-iming sistem bagi hasil akhirnya Jihan bersedia. Dan dalam waktu 1 tahun semua pinjaman itu lunas. Jarang sekali wanita sepertimu, Jihan. Bahkan aku saja yang hidupnya lebih lama darimu. Pengalaman hidupku lebih banyak. Namun masih saja selalu kurang bersyukur. Tidak seperti kamu. Petik 2. Sejurus kemudian, Bu Widya masuk. Lalu ia pun menelepon sang cucu.